warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our English lesson. Today we are going to study about some conjunction which states about purpose. I hope you are doing well today so you can join our lesson until the end of the lesson. To learn the lesson deeply, I'm going to explain the lesson in my PowerPoint. Please enjoy the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our English class today. How are you today? Hopefully you are great, you are fine, so you can join our lesson today. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang conjunction atau kata sambung, so that, in order that, in order to, kemudian juga ada to di situ. Saya harapkan hari ini kalian sehat, fit, sehingga bisa bergabung atau join di kelas bahasa Inggris kita. Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ada dua, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Pada KD 3.2 di pengetahuan diharapkan kalian atau siswa bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang conjunction. So that, in order that, in order to, dan to. Kemudian setelah itu diharapkan kalian bisa menyusun teks sederhana tentang conjunction yang tadi kita bahas. Baik, sekarang akan kita mulai. Yang akan kita bahas hari ini, yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang kata sambung atau conjunction to, in order to, in order that, yang terakhir so that. Di situ sudah saya tulis, ya, saya tulis arti dan fungsi dari to, in order to, in order that, dan so that. Mari kita bahas satu-satu. Okay, we are going to discuss about to, in order to, in order that, di mana ketiga-tiganya itu mempunyai arti yang hampir sama, yaitu untuk, agar, supaya. Ya, untuk, agar, supaya. Sedangkan so that mempunyai arti sehingga. Ya. Jadi to, in order to, in order that, so that, kalau dalam bahasa Inggris gini, is used to state purpose. Kalau diartikan, digunakan untuk menyatakan tujuan. Jadi purpose di sini artinya adalah tujuan. Oke, kita awali dari to dulu. To selama ini mungkin kalau kalian mengartikan kan kepada, ya, kepada. Ya itu benar juga, tapi pada conjunction atau kata sambung, to di sini diartikan untuk. Saya ulangi, to di sini diartikan untuk. Sedangkan rumusnya, kalau itu sebagai kata sambung itu rumusnya adalah setelah to itu diikuti oleh verb 1, ya ini verb 1.
Bab 1. Jadi untuk bla bla bla, tergantung bab satunya apa. I'll give you an example. Contohnya ya, ini. I come to your house to give my birthday invitation. I repeat, I come to your house to give my birthday invitation. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Saya datang ke rumahmu untuk, tadi saya mengatakan artinya itu untuk apa? Untuk memberikan undangan ulang tahun saya. Purpose-nya mana purpose-nya? Purpose-nya adalah mulai dari to sampai invitation. Jadi purpose-nya adalah to give my birthday invitation. Jadi jelas ya fungsinya to di sini untuk menyatakan tujuan. Kita coba contoh yang kedua. Kita lihat. We should work hard. We should work hard to get a lot of money. Coba perhatikan mana tujuannya. Ya, benar. Ini mulai dari to get a lot of money. Bacanya digabung. A lot of money. Untuk mendapatkan banyak uang. Ya, tujuannya untuk mendapatkan banyak uang. We should work hard to get a lot of money. Jadi purpose-nya adalah to get a lot of money. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada latihan ya untuk memastikan bahwa kalian paham. Lihat perintahnya. Now, please complete the sentences. Now, sekarang, please silahkan complete the sentences. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Ya, saya bacakan yang pertama. My mother goes to the market too. To, ya kalian harus memikirkan beberapa kata untuk menyatakan tujuan bahwa kalau diartikan apa ini? Ibu saya pergi ke pasar untuk. Ya, kalau ke pasar itu tujuannya apa? Kamu bisa berpikir dalam bahasa Indonesia, kemudian translate into English. Berikutnya. I go to the library too. Saya kira kalian paham library, go juga paham. To tadi untuk. Ya. Kalau diartikan, saya pergi ke perpustakaan untuk. Oke, lanjut. I go to the bank too. I go to the bank too. Saya pergi ke bank untuk. Ya. Pasti orang ke bank itu tujuannya apa? Ya, banyak tujuannya ya. Tapi yang umum aja kira kalau ke bank itu tujuannya apa? Ya, nanti dipikir, cari kosakata hubungannya dengan bank. Berikutnya. We go to the post office too. Post office, banyak post office, kantor pos. Kalau ke kantor pos itu tujuannya apa? Lanjut ya, kita itu paham nanti kerjakan nanti aja, tingkat nanti kalian bisa buka lagi ini PowerPoint-nya. Kita coba materi berikutnya. Oke, kata sambung kedua adalah pembacanya adalah in order to. In order to. Kalau diartikan supaya. Tapi ada dua rumus di sini. Yang pertama adalah in order to verb 1 memang artinya supaya. Bisa dibuat negatif in order not to verb 1. In order not to verb 1 supaya tidak. Jadi artinya bisa supaya yang artinya positif dan negatif supaya tidak. I will give you some examples. Yang pertama coba nih kita baca ya. The students study hard in order to pass the exam. Murid-murid belajar keras
supaya lulus ujian. Jadi tujuannya nih, to pass the exam. Saya ulangi, to pass the exam. Pass itu lulus. Kosakatanya memang harus ditambah ya, biar kamu paham menerjemahkan dalam bahasa. Exam artinya ujian. Berikutnya, I go to school early in order not to come late. Rumus yang kedua ini, supaya tidak. Jadi, baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi, rumus kedua itu kan in order not to, verb 1, artinya supaya tidak. Kita coba lagi lihat contohnya, contoh kalimatnya. I go to school early in order not to come late. Saya pergi ke sekolah lebih awal atau pagi-pagi sekali supaya tidak datang terlambat. Jadi not to. In order not to, tujuannya adalah in order not to, supaya tidak datang terlambat. Berikutnya, I go to bed early in order not to get up late. Sama seperti ini, saya tidur lebih awal supaya tidak bangun kesiangan. Get up late itu bangun kesiangan. Contoh yang terakhir, I read a lot of books in order to get knowledge. Knowledge bacanya. Saya membaca banyak buku ya supaya mendapatkan pengetahuan. Jadi kita simpulkan untuk in order to, supaya, in order not to, supaya tidak. Ya, kita lanjutkan. Oke. Ya, sama ini ada soal ya, melengkapi. Seperti tadi, complete the sentences using in order to or in order not to. Ya, ini ada I study hard in order to, I listen to my teacher's explanation in order to, I wear a raincoat in order not to. Ini jelas belajar, ini mendengarkan. Kalau explanation itu penjelasan. Wear memakai, raincoat artinya raincoat itu jas hujan. Saya memakai jas hujan supaya tidak titik-titik. Ya, nanti dikerjakan, kita lewati dulu. Kita selesaikan materinya. Ya, ternyata kalian cukup memilih pilihan yang sudah saya di situ saya sampaikan itu. Lanjut, kata sambung berikutnya adalah in order that. In order that. Kalau in order to tadi diikuti kata kerja verb 1, kalau in order that itu diikuti sentence. Sentence dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Saya ulangi, in order that itu diikuti kalimat. Kalimat itu artinya terdiri dari subjek dan verb. Jadi saya ulangi, kalimat itu dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris predikat itu bisa diganti dengan kata kerja. Contohnya ya, I study hard in order that I pass the exam. Saya belajar keras supaya saya lulus ujian. Ya, karena in order that diikuti subjek, verb. Tadi kalau in order to langsung to pass, tapi kalau ada in order that subjek dulu baru kata kerja. Ya, ini disebut kalimat. Yang kedua, my father works hard in order that he gets a lot of money. Ini kalimat juga karena ada subjeknya he, kata kerjanya gets. Yang terakhir coba, I save my money every month in order that I can buy a car. Sama ini in order that diikuti subjek kata kerja ini. Jadi saya menabung uang saya setiap bulan supaya saya bisa membeli sebuah mobil. Ya, jelas ya.
In order that diikuti kalimat. Kalimat itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Oke, saya harapkan kalian paham. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, ini yang terakhir ini ya. Penggunaan kata so that. So that. So that diartikan sehingga. Ini menjelaskan nih, penjelasan. So that artinya sehingga. Menjelaskan hasil dari suatu perbuatan. Sehingga. Jadi intinya kalau perbuatannya bagus, hasilnya bagus. Perbuatan jelek juga hasilnya jelek. Jadi sebab akibat. Rumusnya gini, so that diikuti kalimat. So that diikuti kalimat. For example, he always studies hard. Dia selalu belajar keras so that he always becomes the best student. Kita artikan pelan-pelan, dia selalu belajar keras sehingga dia selalu menjadi siswa terbaik. Ini berarti perbuatan baik hasilnya baik. Yang kedua, he never studies so that he always gets bad score. Dia tidak pernah belajar sehingga dia selalu mendapatkan nilai jelek. Perbuatan jelek hasilnya jelek. Jadi artinya gini, so that itu menjelaskan akibat dari sebuah perbuatan baik atau buruk ya hasilnya akan mengikuti. Yang jelas so that diikuti kalimat. Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat. Ini subjek, ini predikatnya. Ini subjek, ini predikatnya. Ya. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. I hope you understand what I have explained because I tried to explain very slowly. Kalau ternyata masih belum paham, nanti you can ask me in our WhatsApp, ya WhatsApp. Ya nanti saya akan jawab. I hope you enjoy our lesson today. I think that's all our lesson today. Tadi ada latihan-latihannya, coba dikerjakan. And I think saya ulangi, I think that's all our lesson today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.